Komisi 2 DPRD Kabupaten Sidrap melakukan rapat dengar pendapat bersama para peternak ayam petelur yang tergabung dalam Forum Asosiasi Peternak Ayam Petelur Sidrap di ruang rapat paripurna DPRD Sidrap pada Senin 4 April 2022. Rapat dengar pendapat tersebut menghadirkan 4 kepala OPD, yakni Kadis Perindak Ahmad Dolla, Kadis Peternakan Samuel K., Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ande Safari Renata, Kepala PTSP yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perhubungan Labenga dan Kabak Ekonomi. Kita OPD memang harus ada duduk bersama untuk menindaklanjuti keinginannya forum peternak ini. Artinya mudah-mudahan besok bisa kita kumpul semua OPD terkait perhubungan terkait dengan pengusungan terminal, Satpol PP terkait dengan pengamanan terminal, Perindak juga, Bapenda juga terkait dengan penyiapan pasar untuk menjadi solusi tempatnya pedagang telur atau peternak untuk membawa telurnya nanti. Sebenarnya sudah ada, sisa mau dijalankan saja. Mudah-mudahan besok setelah Pak Sekda kita rapat dengan Pak Sekda sudah ada kesimpulan, dan mungkin besok juga surat edaran yang dibikinkan di Dinas Perhubungan bahwa terminal Pangkajen itu harus dikosongkan dari aktivitas jual beli telur, dan solusinya apa? Dipindahkan ke Pasar Batu Lapak. Dan di sini yang terpenting bahwa Badan Pendapatan Daerah harus persiapkan fasilitas di situ, apakah kiosnya untuk mengakomodir pedagang-pedagang telur ini, termasuk tempat transaksi antara pedagang dengan peternak yang membawa telurnya di sana. Terus yang kedua, perhubungan juga harus mengatur rekayasa lalu lintasnya, jadi supaya seperti dikatakan tadi ada peternak bagaimana nanti mekanisme nanti rekayasa lalu lintas supaya ada kendaraan umum ke sana yang juga harus direkayasa, sehingga saya kira tidak serta-merta bisa seketika 100% bisa normal, tapi insya Allah pihak pemerintah mulai besok kita rapat hari Rabu itu perhubungan sudah turun untuk lakukan sosialisasi ke pedagang dan peternak yang mau ke terminal. Jadi saya kira saya kira mudah-mudahan tidak lama lagi bahwa aktivitas jual beli telur di terminal bisa kita pindahkan ke Pasar Batu Lapak. Dengan adanya OPD terkait ini kita akan rapat, kita cari jalan keluar seperti apa sehingga apa yang menjadi keinginan peternak itu bisa kita penuhi. Intinya bahwa mulai besok kami dari pihak eksekutif dari pemerintah daerah akan lakukan upaya, meskipun mungkin tidak seketika 100% bisa selesai rampung pemindahannya, tapi kita sudah ada langkah sosialisasi perhubungan turun untuk mensosialisasikan bahwa terminal itu akan difungsikan sesuai peruntukannya, dan pedagang telur solusinya pindah kemana nanti kita sampaikan untuk dipindahkan ke pasar. Kemudian terkait harga telur ini bagaimana nanti untuk penetapan harga? Nah, ini terkait dengan penentuan harga telur nanti. Ini kan sebenarnya telur ini kan ada HPP-nya dari Kementerian Perdagangan. Cuma untuk menentukan harga telur di situ memang harus ada forum. Ada forum ini terwakili dari pedagang, terwakili dari peternak. Ada tata cara menghitung harga telur itu. Nanti kita juga bisa di forum ini nanti kita caranya menghitung ada berapa indeks pakan yang digunakan, berapa telur yang dihasilkan, ada nanti hitung-hitungannya, berapa jumlah telurnya, berapa biaya kandang, berapa biaya pakan, indeksnya per ekor berapa, itu kita akan formulasi sehingga harga yang jatuh nanti di situ ada dasar hukumnya. Di samping itu juga ini karena terkait dengan mekanisme pasar, forum ini akan mencari informasi, pada bulan tertentu permintaan telur di luar Sulawesi atau di Kalimantan banyak. Nah, itu kita catat di dalam di dalam Provinsi Selatan daerah mana yang banyak permintaan. Ini akan menjadi variabel di forum ini sehingga bisa ditentukan bahwa harga telur HPP-nya untuk Sidrap sekian. Artinya nanti begini, ini akan kedepannya kita di forum ini kita akan bekerja, bukan ada perwakilan pemerintah, ada perwakilan peternak, ada perwakilan pedagang, dan tadi saya katakan ada acuannya menghitung harga sehingga jatuh harga seperti ini, meskipun ada harga acuan nanti itu, tetapi tetap kita harus perhatikan mekanisme pasar. Ada situasi tahun baru, ada situasi hari Natal, ada hari raya. Nah, ini yang menjadi variabel bahwa ada suatu waktu permintaan telur banyak sehingga bisa naik
harga telurnya. Begitu sebaliknya, kalau umpamanya tidak ada lagi kegiatan, tidak ada aktivitas, mungkin kita kembali ke HPP harga terendah berapa. Nah itu yang menjadi. Saya kira ini akan kita bicarakan secara terbuka melalui forum nanti akan dibentuk. Yang penting bahwa kita pindahkan dulu aktivitas jual beli telur ke Pasar Batu Lapa, baru kita bentuk forumnya. Nanti di forumnya akan cerita, kita bahas bersama-sama bagaimana cara menentukan harga telur. Anggota Komisi 2 DPRD Sidrap Haji Bahrul Abbas menjelaskan berdasarkan hasil RDP. DPRD Sidrap mengeluarkan 4 rekomendasi, yakni yang pertama meminta kepada pemerintah daerah agar menutup terminal Pangkajene sebagai tempat transaksi jual beli telur dan mengembalikan fungsi terminal sebagai terminal angkutan darat. Kedua, mengalihkan jual beli telur dan komoditi lainnya ke Pasar Batu Lampa. Ketiga, ada pengumuman yang dipasang OPD terkait di pintu terminal terkait larangan jual beli telur di area terminal Pangkajene. Dan keempat, mulai Rabu tanggal 6 April 2022, tidak ada lagi transaksi jual beli telur di terminal angkutan darat Pangkajene. Ya, tadi berdasarkan suratnya dari Asosiasi Peternak di Kabupaten Sidrap masuk di DPRD melalui Komisi 2, menanggapi tadi hasil RDP ini, yaitu rapat dengar pendapat dengan dinas terkait bersama dengan Komisi 2 beserta para peternak ayam petelur di Kabupaten Sidrap. Menanggapi hal yang diinginkan oleh peternak adalah bagaimana mengembalikan fungsi terminal di Pangkajene yang selaku yang membuat mereka adalah pemicu adanya ketidakpastian terkait dengan harga telur ini. Kemudian berdasarkan hasil RDP tadi atau rapat dengar pendapat, alhamdulillah ada beberapa rekomendasi setelah kita rapat RDP, diantaranya untuk mengembalikan fungsi terminal sesuai dengan perda yang berlaku. Kemudian yang kedua, secepatnya pemerintah daerah untuk membuat atau memfungsikan pasar komoditi yang ada di Batu Lampa, insyaallah. Nah, rencana pelaksananya sendiri untuk mungkin tindak lanjut dari pertemuan ini seperti apa? Insyaallah mulai besok dihimbau ke khususnya mungkin di terminal Pangkajene ini. Kemudian lusanya mungkin hari Rabu, insyaallah mungkin dilakukan penertiban di sana. Nah, mungkin dampak ketika penjualan atau transaksi telur ini direlokasi ke Pasar Batu Lampa mungkin seperti apa? Ya, kalau menanggapi tadi hasil rapat dengar pendapat dengan para peternak di Sidrap, ini adalah ada oknum ya, menurut mereka ini sudah berpuluh-puluh tahun kejadian transaksi jual beli telur di terminal, dan ini yang membuat mereka adanya harga yang tidak sesuai dengan harga yang ada di lapangan. Salah satu contoh misalnya di Pulau Jawa, harga telur hari ini 40, Sidrap masih 33, 35. Itu yang tidak diterima oleh peternak, karena penentuan harga itu hanya segelintir orang atau oknum pedagang, ya, yang mungkin cuma harga yang jumlah telur yang masuk di terminal itu sangat sedikit sekali dibanding dengan produksi yang ada di Kabupaten Sidrap. Justru yang masuk di terminal ini yang merusak harga ratusan ribu rak per hari di Kabupaten Sidrap. Nah, langkah yang diambil untuk mengantisipasi atau mungkin langsung membackup keluhan peternak ini mungkin seperti apa? Ya, salah satu langkah yang diambil oleh hasil RDP tadi, selain tadi rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah daerah, salah satunya juga untuk secepatnya menyusun pembentukan pengelolaan pasar komoditi yang ada di Batu Lampa, khususnya di Kabupaten Sidrap ini nanti. Sebelumnya, para peternak yang tergabung dalam Forum Asosiasi Peternak Ayam Petelur Sidrap
meminta pemerintah untuk mengembalikan fungsi terminal Pangkajene, bukan sebagai lokasi jual beli telur yang selama ini terjadi. Sebab menurut peternak, transaksi jual beli telur tersebut sangat mengganggu kestabilan harga dan tidak bisa dijadikan acuan oleh pedagang untuk menentukan harga, karena kualitas telur tidak sesuai standar dan tidak relevan untuk mewakili harga telur di Sidrap khususnya, bahkan Sulawesi dan Indonesia Timur. Selain itu, rapat dengar pendapat peternak mengaku kondisi tersebut sangat merugikan peternak. Dampaknya bahkan bisa membuat usaha mereka bangkrut, sehingga mereka juga menilai akan mengganggu perputaran ekonomi Sidrap dan sekitarnya. Mewakili peternak untuk meminta kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi terminal ke fungsi normalnya, itu aja. Karena saya melihat ini ya, kalau keadaan telur terus begini nih bisa-bisa banyak peternak nanti yang datang ke terminal untuk anarkis itu. Memang dengan kehadiran transaksi di terminal, apa pengaruhnya terhadap peternak? Karena di situ jadi panggung permainan daripada pedagang-pedagang besar. Begitu banyak terminal masuk ke begitu banyak telur masuk ke terminal ya dia dijadikan dijadikan cerita sebagai telur itu tidak lancar di luar, padahal di luar juga lancar. Akhirnya transaksi yang terjadi di sana itulah yang dijadikan acuan untuk harga di farm-farm peternak. Jadi kalau direlokasi ini tempatnya ke Pasar Betul apa, harapannya seperti apa Pak? Ya, kalau direlokasi ke sana minimal itu, kalau di sana kan pasar komoditi, minimal retribusinya itu ya retribusi komoditi. Kalau di terminal selama ini kan berapa pun telur yang dia muat, hitungnya retribusinya per mobil. Kalau di sana mungkin kan kita harapkan pemerintah ya melakukan menetapkan retribusi itu per rak atau per apalah. Lebih terakomodir juga ya, di sana ya. Lebih teratur. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPRD Sidrap, Haji Rahman Pak Baja, didampingi anggota Komisi 2 Rusdi Gani, Andi Isman, Haji Bahrul Afas, dan Jumiati. Hadir pula Ketua DPRD Sidrap Haji Ruslan, Wakil Ketua DPRD Sidrap Andi Sugiyarno Bahri, Haji Patahudin dan Samsu Marlin, serta anggota dewan lainnya. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.